Total skor He Cao Cao 690 poin peringkat pertama. Selamat kepada He Cao Cao karena menempati peringkat pertama. Apa maumu? Untuk berterima kasih pada kalian tentu saja. Lagi pula, aku peringkat pertama di kelas kali ini. Semua berkat kalian. Kau belum memberiku uangnya. Berapa biayanya? 2.000. 2.000. Membantu siswa terbaik di seluruh kelas menyontek hanya bernilai 2.000. Aku memberikan semuanya padamu. Siswa terbaik Meng. Di mana integritasmu yang disebut-sebut itu? Integritas siswa terbaik Meng hanya bernilai segini. Siapa yang membuatnya tidak punya ibu yang baik? Ku dengar di rumah, dia hanya punya seorang nenek penjual sayur. Orang miskin seperti ini tidak punya harga diri. Tidak seperti Cao Cao kita yang begitu baik hati. Mengetahui keluargamu sedang kesulitan, dia bahkan memberimu uang untuk membantumu. Dasar orang miskin, cepat ambil dan tunjukkan rasa terima kasihmu. Apa gunanya nilai bagus? Kau tetap harus menjadi anjingku. Uang adalah segalanya saat ini. Meng Curau, kamu memang tidak seberuntung itu. Apa yang kau lakukan? Tuan muda kedua. Kakak kedua, kenapa kau di sini? Ibu menyuruhku menjemputmu. Ada apa ini? Apakah ini yang kau berikan padanya? Kakak kedua aku. Aku mendengar mereka bilang, kalau kau menyuruhnya membantumu menyontek. Kakak kedua aku. Apakah ini tentang 5% saham? Kakak kedua, maafkan aku. Aku tidak akan pernah lagi. Adik kecil serahkan hal semacam ini pada kakak kedua di masa depan. Kau mencurau? Bukan apa-apa. Aku akan pergi sekarang. Berhenti. Aku peringatkan kau. Jika kau berani membicarakan kejadian hari ini, aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di sekolah ini. Mengerti? Bolehkah aku pergi sekarang? Tunggu sebentar. Kau sebagai murid terbaik, akan membantu orang lain menyontek. Bagaimana jika kau mengancam kami untuk meminta uang? Apa yang akan kau lakukan? Untuk amannya, kau harus meninggalkan sesuatu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Hei Zhenzuo, kau tidak bisa melakukan ini. Lepaskan aku. Apa yang sedang kau lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Bu, kenapa ibu di sini? Zhenzuo, sudah larut malam, kenapa kau belum pulang? Ada apa ini? Ibu aku. Kami membayar murid ini untuk membantu kami dengan sesuatu. Tapi murid ini tampaknya agak tidak tahu berterima kasih. Maksudmu, Men? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Mereka memintaku untuk membantu mereka. Mereka memintaku untuk bantuan macam apa yang membutuhkan uang sebanyak ini? Cao Cao, apa kau ditipu? Tidak, bibi, kau salah paham. Ini adalah pembayaran yang He Cao Cao berikan padaku. Kau masih berbohong. Aku peringatkan kau. Selama aku masih di sini, tidak ada yang bisa menggertak putriku. Tapi kita sudah sepakat. Kalian para siswa harus saling membantu, bukankah seharusnya begitu? Kau memerasku. Selalu menggunakan taktik lisik ini. Apa orang tuamu tidak mengajarimu tentang sopan santun dan rasa malu? Tidak, aku tidak memerasmu. Tanyakan pada He Cao Cao jika kau tidak percaya padaku. Ibu, jangan bicara tentang mencurau seperti itu. Dia yatim piatu. Tak heran dia menjadi seperti ini. Jadi dia salah satu dari mereka yang tidak punya didikan yang benar.
Rasakan ibumu meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakannya seperti itu. Ibuku tidak meninggalkanku. Cao Cao. Cao Cao kita adalah putri kecil termanis di seluruh dunia. Benar kan? Ibu akan selalu menyayangi bayi kita. Apa yang kau lakukan? Berpura-pura sakit dan memeras uang lagi. Cao Cao. Jangan bergaul dengan orang miskin tidak tahu diri ini di masa depan. Simpan uang ini untuk biaya pengobatanmu. Jingzuo, ayo pergi. Kanker hati stadium awal. Masih ada harapan untuk pengobatan. Tapi kita butuh kerabat yang cocok. Aku yatim piatu. Bolehkah aku bertanya, berapa biaya untuk mengobati penyakit ini? Siapkan 200.000 dulu. 200.000. Nenek, aku sudah menabung sejumlah uang di kartu bank ini. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunmu, jika aku tidak ada lagi. Kau masih punya uang untuk menghidupi dirimu sendiri. Tahu, kau simpan baik-baik. Kau akan segera lulus. Kau akan membutuhkan uang di masa depan. Nenek kaulah yang memungutku dari pinggir jalan dan membesarkanku. Sudah kewajibanku untuk merawatmu. Anak bodoh. Selama bertahun-tahun kau dan nenek telah sangat menderita. Nenek, terimalah saja. Tidak, Terimalah. baiklah, kalau begitu nenek akan menyimpannya untukmu untuk saat ini. Saat kau sangat membutuhkannya, kau bisa meminta pada nenek. Nenek akan segera memberikannya padamu. Seandainya aku masih memiliki gembok panjang umur, aku bisa menemukan orang tuaku. Dengan begitu, setelah aku meninggal, seseorang bisa merawat nenek. The film was translated and narrated by M Media. Kanker hati stadium awal. Apa ini? Ada apa? Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Aku terus berdebar-debar. Aku punya firasat sesuatu akan terjadi. Sepertinya, Cao Cao akan meninggalkan kita lagi. Anak-anak semua ada di sini sekarang. Jangan terlalu khawatir. Aku merasa gelisah. Saat dia kecil di panti asuhan, dia sangat menderita. Kau lupa bagaimana? Saat kita membawanya kembali, dia sangat gelap dan kurus. Ibu dan ayah, apa yang kalian lakukan? Mungkin ibu dan ayah ingin kita punya adik laki-laki atau perempuan. Hai Jinsu. Jangan begitu kurang ajar. Ibumu dan aku baru saja mengatakan, jika kamu bisa mendapatkan peringkat pertama di kelasmu, kami akan memberimu 5% saham perusahaan. Palsu dia Cao Cao. Benarkah? Hebat. Ibu dan ayah kalian paling sayang padaku. Tentu saja. Kau putri kandung kami. Selama kamu bahagia. Itu yang terpenting. Tapi kamu harus mendapatkan peringkat pertama di kelasmu. Bagaimana? Aku janji. Kali ini juara pertama akan menjadi milikku. Baiklah. Kasihan anak ini. Jika orang tua kandungmu ada di sini. Sekarang, kau tak perlu mengikuti wanita tua malang ini. Curau, kau sudah bangun.
Apakah kau merasa ada ketidaknyamanan? Bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit? Tidak. Nenek tidak akan tahu tentang kankerku kan? Nak, itu gurumu yang meminta teman sekelas untuk memberitahuku bahwa kau dan Hei Cao Cao bertengkar. The film was Lalu translated kau pingsan. and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Apa dia menindasmu? Tidak, dia berutang uang padaku. Aku ingin dia membayarnya kembali. Nenek, ayo pulang. Tidak nyaman tinggal di rumah sakit. Biaya pengobatan hariannya juga cukup tinggi. Tahu? Hentikan. Kesehatanmu penting. Kita mungkin miskin, tapi kita mampu. Biaya rumah sakit ini. Nenek, Kau lihat. Nenek membuatkanmu iga babi. Berisi creams kesukaanmu. Makan. Nenek akan menambilkanmu air. Jangan bergerak. Ini adalah tragedi. Dia baru 22. Meng Churao nomor 45, kanker hati stadium awal. Disarankan rawat inap. Kanker hati. Laporan medisnya keluar 2 hari yang lalu. Bukankah keluargamu menerimanya? Laporannya. Aku juga tidak begitu mengerti ini. Dokter mengirim. Berapa biaya perawatan ini? 200.000. Operasi diperlukan dalam sebulan. Akan terlambat jika kita melewatkan jendela perawatan optimal. 200.000. Churao. Nenek akan bekerja keras untuk menyelamatkanmu. Nenek tidak boleh masuk. Biarkan aku masuk. Tidak boleh masuk. Tolong. Aku hanya ingin bertemu Mona Hei. Ada yang ingin kukatakan padanya. perempuan tua. Kau mencariku? Nona Hei aku. Nenek mencurau. Mari kita bicara di samping. Mari kita bicara di sini saja. Siapa yang tahu apa yang akan kau lakukan jika kau menipuku untuk pergi ke suatu tempat yang sepi? Apa yang coba kau lakukan? Nenek datang ke keluarga Hei. Apa dia tahu bahwa aku menipu untuk mendapatkan uang? Untuk Hei Cao Cao. Nona Hei. Curau dirawat di rumah sakit. Kami sangat membutuhkan uang sekarang. Curau bilang saat dia di sekolah. Dia bekerja untukmu. Lihat, apakah kau bisa berikan uang yang menjadi haknya. Bau apa itu? Sangat busuk. Nona Hei. Kau tidak lihat ini di mana? Beraninya kau datang ke sini untuk mengemis. Aku tidak mengemis. Aku di sini untuk meminta uang pada Nona Hei. Tak heran Meng Churao bisa mengemis dari Cao Cao kita. Ternyata dia punya nenek seorang pengemis. Seperti nenek seperti cucu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalian anak muda bagaimana bisa bicara seperti itu? Nenek Man, jangan. Pedulikan mereka. Kau bilang Meng Churao dirawat di rumah sakit. Iya ya. Jadi kami sangat membutuhkan uang sekarang. Berapa banyak yang kau butuhkan? Mungkin aku bisa membantu? Bagus sekali. Lalu kau lihat. Ini memberi harapan pada penyakit Churao. Tidak apa-apa toh. Aku teman baik Meng Churao. Kalau begitu kita harus menjadi sahabat seumur hidup. Sepakat.
Tentu saja aku tidak bisa begitu saja memberimu uang. Begini. Aku akan menandatangani dan menerbitkannya untukmu. Tidak. Aku melihat di TV bahwa orang-orang bersujud untuk menunjukkan rasa terima kasih. Mengapa kau tidak bersujud padaku beberapa kali? Iya ya, sebagai wanita tua aku harusnya bersujud untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Nenek tua ini tidak benar-benar akan berlutut kan? Next lagi Chow kita sedang dalam suasana hati yang baik. Kau harus bersujud beberapa kali lagi. Dengan begitu kau mungkin akan mendapat lebih banyak uang. Aku sudah tua, lututku tak seperti dulu lagi. Berlututlah, cepat berlutut. Nenek tua ini sangat lucu. Aku akan bersujud. Apa yang kau lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mencurau? Apa kau suka permainan ini? Sangat menyentuh. Ya, Nanek berlutut untukmu. Aku sangat terharu sampai ingin menangis. Nona, hai. Mengapa kau belum bersujud? Bagaimana dengan ini untuk setiap sujud yang kau lakukan? Aku akan memberimu 1000 lagi. Nona, hai. Apa kau menepati janjimu? Orang miskin memang tidak punya harga diri. Tentu saja, mari kita mulai. Baiklah. Kau harus bilang sambil berlutut. Terima kasih Nona He atas kebaikanmu yang luar biasa. Baiklah. Curau demi penobatanmu. Nenek akan melakukan apa saja? Nona, hai. Terima kasih atas kebaikan hatimu. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Nona, hai. Terima kasih atas kebaikan hatimu. Lebih keras. Nona, hai. Terima kasih atas kebaikan hatimu. Nona, hai. Terima kasih atas kebaikan hatimu. Terima kasih Nona, hai. 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 Nenek. Kenapa kamu di sini, Curau? Ayo pulang. Jangan tinggal dengan nenek. Malu-maluin. Tidak, nenek ini tidak memalukan. Kita tidak akan mengemis pada mereka. Ayo pergi. Ayo pulang. Siapa yang ribut di luar? Kau lagi. Gadis ini. Hayani. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Kau lagi pemulung. Mencurau, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Ibu Mencurau dan neneknya ada di sini untuk meminjam uang dariku. Mereka sangat menyedihkan. Mungkin aku harus meminjamkan mereka beberapa. Tidak boleh, dasar tak tahu malu. Hari itu kalau bukan karena Chow kita yang memohon untukmu, apa kau pikir keluarga kita mudah digertak? Ya, hai, kami juga sedang putus asa. Benar-benar tidak ada cara lain. Jika ibu bisa memberi kami sedikit uang untuk membantu penobatan Curau, saya akan menjadi sapi dan kuda ibu seumur hidup mengabdi pada ibu. Apa yang kau lakukan? Kalian orang miskin keluar. Jangan sentuh nenekku. Curau. Jangan. Curau.
Kau berani mendorong bahkan ibuku? Ini rumah keluarga He, bukan tempat untukmu mengamuk. Tidak ada seorang pun di Jiangcheng yang berani menindas Hemeng kita. Nenek Eyo pergi kita tidak akan mengemis pada orang-orang ini. Berhenti. Apa kau pikir kau bisa senaknya datang dan pergi? Sesukamu? Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin kau berlutut dan minta maaf. The film was translated Hai Jinsuo. and narrated by M Media. Atas dasar, apa aku harus berlutut di hadapanmu? Kau menolak berlutut? Kalau begitu biarkan wanita tua ini menerima hukuman untukmu. Apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat, apakah mulutmu sekeras tindakanmu bocah kecil? Ini lagi-lagi kaki keras kepala wanita tua sialan ini. Cukup Ri Jinsu. Sampai kapan kau akan terus melakukan ini? Kakak, mereka yang memulainya. Xie Yanning. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lawan aku. Jangan sentuh nenekku. Ibu tahu ini ilegal. Di Jiangcheng keluarga He Bintang adalah bintang hukumnya. Lepaskan aku. Jangan sentuh nenekku. Lawan aku. Terlambat. Tuan muda kedua aku akan bersujud. Aku mohon. Tolong lepaskan nenekku. Bersujud sekarang. Masih ada satu kaki lagi. Tidak. Curau. Tidak. Hei Jinsu, jangan keterlaluan. Meng Curau. Apa kau baik-baik saja? Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri, wanita tua itu. Mati di perjamuan ini. Jangan sedih. Akan kubiarkan kau memakainya selama beberapa hari. Ciao kau. Ini gembok panjang umurku. Ini gembok panjang umurku. Tahu. Omong kosong. Liontin panjang umur ini adalah jimat pelindung yang kuberikan untuk putriku. Kau tidak berhak memakainya. Ibu, apa yang kau lihat? Kau pikir aku tidak akan mengenali putriku sendiri? Berikan ke sini. Jadi kau orang yang dilahirkan oleh seorang ibu, tapi tidak pernah dibesarkan olehnya. Rasakan ibumu meninggalkanmu. Tentu saja aku tidak akan pernah memiliki ibu sepertimu. Apa maksudmu? Nenek apa sakit? Nenek baik-baik saja. The Ayo. film was translated Ayo pulang. and narrated by M Media. Kau mau memukulku? Ayo, pukul aku. Ayo bawa nenekmu ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Tuan muda kami tidak berani merepotkanmu.
Hyaning. Ibu. Aku akan membereskan kekacauan Jinsu. Nana, kau harus kembali ke tempat tidur. Terlalu mahal bagi anak itu untuk tinggal di sini. Kamu masih membutuhkan operasi itu. Nenek, Putra Sulung Hei sudah membayar. Jangan khawatir. Benarkah? Tuan muda itu orang baik. Gan, Curau, liontin panjang umur yang dipakai gadisnya itu. Hari, milikmu, ada apa? Aku salah. Ketika aku masih kecil, ibuku juga memberiku gembok panjang umur. Bentuknya persis seperti itu. Benarkah? Tentu saja. Seperti yang dia katakan. Kau pikir aku tidak akan mengenali putriku sendiri? Tidak ada ibu yang akan salah mengenali anaknya sendiri. Jika kamu benar-benar putri Nyonya Hei, itu akan luar biasa. Maka akan ada harapan untuk penyakitmu. Ini semua salahku. Ini semua salah nenek aku, tidak berguna. Nenek, jangan khawatir. Kudengar 3 besar di sekolah mendapatkan puluhan ribu uang beasiswa. Kita akan mengumpulkan uangnya, entah bagaimana caranya. Benarkah? Hebat. Kalau begitu ada harapan untuk penyakitmu. Jadi nenek, fokus saja untuk sembuh. Berbaringlah. Ada harapan. Nona Meng. Saya minta maaf atas nama adik laki-laki saya. Saya akan menanggung biaya pengobatan Nenek Meng. Kakak. Tuan muda. Terima kasih, The film izinkan was aku mengantarmu keluar. translated and narrated by M Media. Tuan Hei, hati-hati. Nona Meng. Pertama kali aku melihatmu, aku merasa sangat dekat denganmu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kalau begitu beritahu, aku adik. Bagaimana kau menjelaskan kunci umur panjang itu? Ada apa ini? Aku salah. Dulu aku punya satu, persis sama. Benarkah? Selamat tinggal Nona Meng. Kak, Nona Meng, apa kau baik-baik saja? Siapa kau? Nona Meng, nenekku sedang menungguku di bangsal, aku harus pergi. tapi lukamu. Tidak seburuk He Cao Cao. Kenapa kau memanggilku kakak? Obat khusus. Siapa itu? Di luar. Mencurau, bukankah kau bilang? Kunci umur panjang itu milikmu. Kalau begitu tetaplah di sana. Dan pikirkanlah. Hei Cao Cao, apa yang kau lakukan? Keluarkan aku. Baiklah, aku akan membiarkanmu keluar. Siapa yang menyuruhmu berdiri?
Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membandingkan dirimu denganku? Memfitnahku, apakah kau yang menyontik saat ujian? Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan? Aku satu-satunya putri keluarga He. Semua yang dimiliki keluarga He akan menjadi milikku. Dan kau, apa yang kau punya? Seorang wanita tua yang lumpuh. Atau nilai-nilaimu yang sangat The film was membanggakan? translated and Di depanku. narrated by M Media. Itu semua omong kosong. Hei Cao Cao. Apakah gembok panjang umur ini benar-benar milikmu? Semua ini tidak penting. Yang penting kau adalah Meng Churou sekarang. Dan aku He Cao Cao. Biarkan dia di sini dan merenungkan dirinya sendiri. Apa yang kau lakukan? Meng Churou tetap di sini. Jangan. Halo, nenekmu Meng kehilangan banyak darah dan berada dalam kondisi kritis. Ini buruk. Apa yang kau katakan? Aku segera ke sana. Hai Cao Cao, buka pintunya. Buka pintunya dan biarkan aku keluar. Aku mohon. Hai Cao Cao. Aku mohon. Tolong keluarkan aku. Tolong keluarkan aku. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Hei Cao Cao, aku mohon. Di mana kau? Kenapa kau tidak menjawab telepon? Nenek. 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 Ada orang di sana. Ada orang di sana. Churou. Nenek. Ada orang di sana. Ibu lihat-lihat baik-baik. Bukankah itu terlihat seperti kembang api yang kita lihat saat kita kecil? Ya. Sangat cantik. Cantik sekali. Yang ini bagus. Yang besar ini. Kau mengejutkanku. Nah. Nah. Bangun. Bangun, nak. Tunggu aku. Bagaimana kabar nenekku? Nenek. Nenek. Tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia ini yang mencintaiku dan peduli padaku. Churou. Nenek kukira, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Gadis kecil itu. Lihat nenek. Bukankah ini bagus? Churou. Lihat nenek. The film was translated and Nenek narrated sudah by dapat M banyak Media. uang. Cepat dan setorkan. Simpan dan setorkan. Simpan untuk biaya rumah sakit. Aku tidak mau. Aku tidak mau nenek menjual darahnya. Aku hanya ingin nenek baik-baik saja. Nenek ingin curahku.
hidup dan sehat juga. Jangan khawatir, aku sudah menemukan pekerjaan. Aku akan segera bisa mengumpulkan biaya operasi. Itu 200.000. Pekerjaan macam apa yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Les privat, setiap malam. Aku pergi ke rumah teman sekelas untuk mengajar les. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan lebih dari 10.000 sebulan. Benarkah? Bagus sekali. Maka ada harapan untuk penyakit tural. Nenek, ayo pulang. Baiklah, hati-hati. The film was translated and Ibu, narrated apakah by aku terlihat M cantik? Media. Cantik, sungguh cantik. Cao-cao kita adalah putri kecil tercantik di dunia. Apa kau ingat? Saat kau masih kecil, kau suka gaun merah muda. Suatu hari kakakmu secara tidak sengaja merusak gaunmu. Dasar gadis bodoh, dan kau menangis terseduh-seduh. Kau lihat. Ini gaun baru yang ibu belikan untukmu. Apa kau suka? Aku suka. Cao-cao kita terlihat cantik dalam balutan apapun, bukan? Ibu. Kau memanggilku apa? Bukankah pengurus rumah tangga mengajarimu main curau? Bahwa ketika Tuan sedang berbicara, kau tidak menyela? Maaf Nyonya Nona. Aku tidak akan melakukannya lagi. Cao-cao kita baik hati. Itu sebabnya dia memanggilmu untuk menjadi pelayan. Sebaiknya kau simpan pikiran lisikmu untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, kau akan menyesal. Ya Nyonya. Kamu akan bangun setiap pagi pukul 5. Berada di tempat pukul 6. Pergi ke dapur. Dan siapkan sarapan semua orang. Benar. Nyonya menderita anemia. Jadi perhatikan pola makannya. Semua bubar. Anak baru, apa yang kau masukkan ke dalam sup Nyonya? Angelica dan Atractylodes putih. Semuanya adalah herbal yang menyehatkan darah dan meningkatkan ki. Mereka baik untuk kesehatan Nyonya. Itu lebih baik. Kau tahu 1 atau 2 hal. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau tidak, kau akan menyesal. Nyonya silakan makan sup ayam. Angelic untuk anak-anak. Atractylodes putih untuk kerinduan akan seorang putra. Kemanapun kau pergi, selalu ingat bahwa ibu akan selalu mencintaimu. Kau yang membuat sop ini? Ya, ibu. Ibu, sup ayam ini aku mempelajarinya dari tutorial online. Menurutmu rasanya enak? Tutorial. Lalu herbal ini. Internet bilang semua herbal ini bagus. Sangat cocok untuk kau minum. Cao-cao. Kau tidak ingat? Apa yang perlu kuingat? Bukan apa-apa. Mungkin ibu salah ingat. Sop ini dimasak dengan baik. Kalau begitu kau harus minum lebih banyak. Aku sudah merebusnya selama berjam-jam. The film was translated and narrated Lepaskan by aku. M Media. Apa yang kau lakukan? Bajingan, kau berani bermain-main denganku? Hei Cao-cao, apa yang kau lakukan? Bukankah kau cukup banyak bicara? Karena kau sangat pandai berbicara, maka makanlah semua es batu ini.
Hadiah nona muda. Sebaiknya kau telan semuanya. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak diizinkan muncul di depan ibuku. Kalau tidak pikirkan saja tentang nenekmu. Selalu ingat tempatmu. Ayo pergi. Hei Cao Cao. Hei Cao Cao, keluarkan aku. Keluarkan aku. Hei Cao Cao. Jangan pergi. Tidakkah kau berpikir? Banyak kebiasaan Cao Cao. Berbeda dari saat dia kecil. Apa bedanya? Dia membuatkanku sup ayam hari ini. Tapi dia lupa bahwa aku yang mengajarinya resep sup ayam itu saat dia masih kecil. Coba pikirkan. Dia sangat menderita saat kecil. Bukankah wajar jika dia lupa? Aku hanya merasa sesak di dadaku. Tidak nyaman. Kau terlalu khawatir. Tidurlah. Keluarkan aku. Hei Cao Cao. Cao Cao. Sudah larut malam, apa yang kau lakukan di sini? Aku menyuruh mereka membuang beberapa barang lama yang tidak diinginkan. Kakak, ayo kembali. Keluarkan aku, hei Cao Cao. Jangan pergi. Suara apa itu? Mungkin itu tikus. Kakak, aku mengantuk. Ayo cepat kembali. Keluarkan aku. Hei Cao Cao. Hei Cao Cao, kembali. Omong kosong. Aku. Kakak. Nona Mei. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini? Meng Curao, mengapa kau di sini? Jika kau tidak ada pekerjaan lain, kembali dan istirahatlah. Kakak, ayo kembali. Curau, Nenek kau di sini. Curau lihat. Ini semua makanan favoritmu. Nenek, bagaimana kau tahu aku di sini? Teman sekelasmu memberitahu nenek. Anak bodoh. Jadi kamu sudah sampai di unit baru ini. Apakah ada yang menindasmu? Jangan khawatir, Nenek. Tidak ada yang menindasku. Baguslah. Baguslah. Nenek Curau di sini. Nenek hanya ingin memberitahumu sesuatu. Nenek sudah tua. Nenek tidak bisa diam saja, jadi nenek cari pekerjaan lain. Tapi jangan khawatir. Pekerjaan ini sangat mudah. Hanya Anda jauh dari sini. Nenek tidak akan bisa sering mengunjungimu lagi. Jangan terlalu dipikirkan. Nenek akan menjaga diri nenek sendiri. The film was translated and narrated by M. Baiklah Media. kamu. Kembali. 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 Curau, biarkan nenek memelukmu untuk terakhir kalinya. Nenek akan kembali. Nenek pergi. Kembalilah, nenek sudah pergi. Selesai bicara. Nona, selama saya meninggalkan Curau, Anda bisa menjamin 200.000 untuknya, kan? Apakah aku akan berbohong padamu? Cepat dan pergi.
Kau masih ingin melanjutkan untuk melibatkan Meng Chunrao? Baiklah, aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang. Churao. Nenek sudah pergi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Pasien kecelakaan mobil pendarahan hebat, usia di atas 50, henti jantung. Situasinya kritis. Segera siapkan ruang operasi. Cepat beritahu keluarga pasien. Nenek, mengapa kau tidak menjawab telepon? Mengapa Nenek tidak menjawab telepon? Meng Chunrao? Lama tidak bertemu. Kangen kami? Kami sangat merindukanmu. Apa yang kau inginkan lagi? Hei Cao Cao, ini rumahmu. Tidakkah kau takut orang tuamu akan tahu? Orang tuaku pergi keluar provinsi hari ini. Hari ini. Bahkan jika aku membawamu ke sini, tidak akan ada yang tahu. Hei Cao Cao, aku sedang tidak mood hari ini. Bermain denganmu dan minggir. Meng Chunrao. Di keluarga Hei, kau paling banter hanya anjingku. Apa yang harus kau lakukan jika seekor anjing tidak patuh? Melatih anjing. Kami yang terbaik dalam hal itu. Itu nenekmu. Itu wanita tua yang kakinya dipatahkan oleh tuan muda kedua hari itu. Kembalikan teleponku. Mari kita lihat siapa yang menelepon. Keluarga Mang Ermei. Dia sekarang di rumah sakit sedang diresusitasi. Cepatlah dan datanglah. Aku keluarganya aku. Berdering lagi. Mohon padaku. Tolong berikan teleponnya padaku. Berlutut. Tolong berikan teleponnya padaku. Merangkaklah padaku The seperti film was anjing. translated and narrated by M Media. Anjing ini terlatih dengan baik. Bisakah kau berikan ponselnya sekarang? Hari ini nenekmu. Dia datang mencariku. Aku sudah memberitahunya. Selama dia meninggalkanmu, aku akan memberimu 200.000 untuk perawatan medis. Ini sangat menyentuhnya. Dia langsung setuju denganku. Apa? Ceritakan padaku tentang itu. Apakah kau masih punya kesempatan untuk melihat nanakmu untuk terakhir kalinya? Kenapa kau melakukan ini? Lalu kenapa kau selalu mencoba untuk mengungguliku? Kau mengalahkanku secara akademis di sekolah. Kau masih menipu diri sendiri dengan berpikir kau bisa menjadi seorang nona muda. Aku ingin membuatmu kehilangan segalanya. Baik itu ibumu kandungmu Lin Fengyi atau wanita tua itu. Tapi aku tidak pernah mengkhianatimu. Kau muncul di depan ibuku, berarti melawan aku. Tapi itu jelas ibuku. Diam. Tidak seorang pun di dunia ini yang akan tahu bahwa Lin Fengyi adalah ibumu kandung. Tidak ada yang bisa mencuri semua yang menjadi milikku. Kondisi pasien kritis. Kapan keluarganya akan tiba? Cepat dan datang tanda tangani. Aku segera ke sana. Tolong lepaskan aku. Asal kau membiarkanku masuk, aku bisa menghilang dari hadapanmu selamanya. Lalu menghilanglah sekarang.
Ini gembok umur panjangku. Ini gembok umur panjangku. Putriku. Ibu? Kenapa ibu kembali begitu cepat? Apa yang kau lakukan? Ibu aku dengan baik hati membiarkan Mencurau bekerja di rumah. Tetapi dia benar-benar mencoba memukulku. Dia juga mengambil kunci umur panjangku. Dia bilang itu miliknya. Apa, kau berani mencuri barang putriku? Dan berani memukulnya? Gembok umur panjang itu milikku. Aku tidak mencurinya. Kau masih berbohong? Kunci umur panjang itu adalah jimat yang kuberikan kepada putriku. Kau pikir jika kau mencuri kunci umur panjang, kau bisa menjadi nyonya besar? Bukan seperti itu. Seumur hidupku, aku tak pernah bertemu penjahat pembohong sepertimu. Bu, kalau tidak lupakan saja. Sudah ku bilang. Kau tak boleh datang ke rumah kami. Dan kau bahkan berani mencuri. Aku belum pernah melihat gadis tak tahu malu sepertimu. Tidak, aku benar-benar putrimu. Diam. Sebegitu inginnya kau masuk ke keluarga kaya. Orang sepertimu memang ditakdirkan miskin. Benalu tanpa kasih sayang seorang ibu. Kau tidak bisa mengatakan itu tentangku. Aku tidak peduli apa kata orang lain tentangku, atau bagaimana mereka memarahiku. Tapi kau tidak bisa mengatakan itu tentangku. Aku akan mengundurkan diri besok. Aku tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga Hei. Karena aku sungguh tidak tahan dengan perlakuan seperti ini. Berhenti. Kau tak bisa pergi. The film was translated and narrated by Apalagi yang kau M. Media. inginkan? Gadis pencuri sepertimu. Bagaimana aku tahu? Apa kau mencuri sesuatu dari keluarga kami? Seseorang. Tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri apapun. Bagaimana aku bisa percaya perkataan pencuri? Kunci dia? Kau tidak berhak mengunciku. Nenekku masih di rumah sakit. Aku harus menjenguk nenekku. Lepaskan aku. Masih mau pakai nenekmu untuk cari simpati? Bawa dia. Setelah aku selidiki, aku akan menanganinya. Ya, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ibu apa kau baik-baik saja? Cao, jangan khawatir. Ibu di sini. Tak ada yang bisa mengganggumu. Mencurau, kau tamat. Hai Yaning. Tolong bawa aku untuk menjenguk nenekku. Bisakah kita lebih cepat? Hujannya terlalu deras sekarang. Saya tidak bisa lebih cepat lagi. Jangan terlalu khawatir nenekmu. Dia akan baik-baik saja. Nenekku orang baik. Dia pasti panjang umur. Ruang operasi. Pasien mengalami The pendarahan film was hebat. translated Cepat ambil 2 kantong and plasma narrated dari by bank M. darah. Media. Ya, Sudahkah Anda menghubungi keluarga pasien? belum. Curauku. Nenek akan selalu bersamamu. Aku akan tumbuh bersamamu, oke? Baiklah. Hati-hati. Maafkan nenek Curau. Nenek tidak bisa bersamamu lagi. Apakah ada korban kecelakaan mobil lansia yang butuh perawatan darurat? Ya, apa kau keluarga Meng Ermei? Saya cucunya. Kenapa baru datang sekarang? Kau sangat tidak bertanggung jawab.
Kami sudah lama mencarimu. Nenekmu juga menanyakanmu. Bagaimana keadaan nenekku sekarang? Ikut aku. Nenekmu mengalami kerusakan otak parah. Dia saat ini menggunakan alat bantu hidup. Dia mungkin akan menjadi manusia sayuran. Dia kemungkinan besar tidak akan pernah bangun lagi. Mengapa ini terjadi? Ini semua salahku. Salahku karena tidak menemukan nenek lebih cepat. Ini semua salahku. Hei ayah, ada apa? Ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit. Ibuku pingsan. Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Lin Fengyi pingsan. Ada sesuatu. Kami belum memberitahumu. Sebenarnya ibumu tidak menderita anemia. Cepat ke rumah sakit. Baiklah, aku segera ke sana. Meng Chunrao. Aku harus pergi. Ibu rumah sakit pasti salah. Laporan tes kanker. Bagaimana mungkin leukemia? Sudah ku bilang, jangan beritahu anak-anak. Yanning adalah anak tertua. Dia harus tahu ini. Lagi pula kita hanya bisa menyembunyikannya begitu lama. Tidak selamanya. Apa kata dokter? Kita semua bisa mendonorkan sumsum tulang. Asal ibu sembuh. Tak satu pun dari kalian berdua cocok dengan ibumu. Bagaimana dengan Cao Cao? Apa dia sudah dites? Cocok dengan ibu. The Saudari film was perempuanmu. translated Baiklah, and Yanning. narrated by Apa M maksudmu? Media. Sekalipun kau cocok. Apa ibu akan membiarkannya menderita seperti itu? Apa kau tidak tahu? Betapa menderitanya adikmu waktu kecil. Bu, jika Cao Cao benar-benar putri ibu, dia harus datang untuk tes pencocokan. Aku akan menjemputnya. Yanning. Ngapain kau duduk di sini? Kejar dia. Jangan sampai kau tahu. Jangan sampai dia khawatir. Pergi, cepat. Baiklah. Halo Cao Cao. Datang ke rumah sakit sekarang. Ibu sakit. Ibu sakit. Kupikir dia sehat. Kenapa dia tiba-tiba sakit? Apa maksudmu? Kamu tidak mau datang? Kak, aku hanya bertanya. Aku segera datang. Mendengar semuanya. Dengar apa? Dia menderita leukemia dan sedang sekarat. Meng Chunrao. Aku ingin memintamu melakukan tes kecocokan untuk ibuku. Apa kau salah? Aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Jika ada itu kebencian. Apa yang terjadi pada nenekku? Semua karena ibu dan kakakmu. Mengapa aku harus membantumu? Meng Chunrao, kau mungkin tidak tahu ini. Tapi adikku hilang saat dia masih kecil. Ibuku hanya merasa sangat kasihan padanya. Itu sebabnya dia sangat menyayanginya. Ibuku hanya patah hati untuk putrinya sendiri. Dia tidak bermaksud menyakitimu. Begitukah? Patah hati untuk putrinya? Jadi aku pantas menerima apa yang terjadi? Meng Chunrao, mengapa kau begitu ekstrem? Hai Yanning, aku sangat berterima kasih padamu. Karena telah menemukan nenekku. Tapi maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkan ibumu. Halo. Aku di sini untuk membayar Mang Ermei. 128.000 mau bayar pakai kartu atau tunai? 120.000? Bisakah aku memberimu 2.000 dulu? Aku akan memberimu sisanya dalam beberapa hari. Tidak. Rumah sakit punya peraturan. Kau tak mau nunggak kan?
aku akan melakukannya. Terima kasih. Tunggu sebentar, aku akan membayarmu kembali. Tidak perlu, itu hanya sedikit uang. Penyakit nenekmu lebih penting. Dan kau menyelamatkan hidupku. Apa kau lupa? Nenek, kau bilang aku harus memberinya. Lakukan tes kecocokan ini. Jika aku tidak melakukannya untuknya, nenek kau akan kecewa pada Curau. The film was translated and Nana, kenapa kau narrated belum bangun by juga? M-Media. Curau tidak tahu harus berbuat apa. Curau sangat ingin berbicara denganmu. Curau, mengapa kau tidak menjawab teleponmu? Kau heyaningkan. Ya, ada apa? Begini, Men Curau adalah pasien di bangsal kami. Dia memintaku untuk memberikan surat ini padamu. Pasien. Curau sakit. Kau tidak tahu. Dia menderita kanker hati The stadium film akhir. was translated and narrated by M-Media. Kanker hati stadium akhir. Jika dia mendonorkan sumsum tulang, apa yang akan terjadi padanya? Pertanyaan macam apa itu? Kecuali orang ini tidak peduli dengan nyawanya. Kak, ketika kau melihat surat ini, aku seharusnya sudah berada di ruang operasi. Jangan salahkan aku, karena tidak memberitahumu sebelumnya. Karena aku takut kau tidak akan setuju. Orang tua kandungku memberiku kehidupan, tetapi nenek yang membesarkanku. Aku memang menyimpan dendam terhadap Lin Fengyi. Dia melahirkanku, tetapi kehilangan aku. Hanya dengan muka. Aku merasakan kehangatan rumah. Aku tahu kau mencintainya. Jadi, maafkan aku, Kak. Maafkan aku karena membuat keputusan ini sendiri. Biarkan aku di waktuku yang terbatas ini. Melakukan apa yang aku yakini adalah hal yang benar. Tolong jangan beritahu mereka siapa aku. Dan jangan beritahu mereka bahwa aku mendonorkan sumsum tulang saat aku mendekati kematian. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga lagi. Kakak, terima kasih telah merawatku selama ini. Untuk bisa mengakuimu di saat-saat terakhirku adalah hal yang paling membahagiakan. Curau. Ini aku, kakak. Maafkan aku. Pak, apa kau baik-baik saja? Jangan beritahu siapapun tentang ini. Baiklah. Curau. Kakak yang akan mengurusnya. Urusan yang kau percayakan padaku. Ruang operasi. Ibu keluar. Dokter, bagaimana istriku? Operasinya sangat berhasil, asalkan dia istirahat dengan baik. Jika tidak ada reaksi penolakan nantinya, dia bisa dipulangkan. Bagus sekali penyakit ibu, pasti akan sembuh. Dokter. Di mana pendonor sumsum tulang? Bagaimana keadaannya? Kak, kenapa kau masih peduli dengan orang-orang itu? Dia pasti baik-baik saja. Rumah sakit punya peraturan. Kami tidak bisa mengungkapkan informasi pendonor. Maaf, aku tidak bisa The film memberitahumu. was Bukankah dia translated baik-baik and saja? Katakan narrated padaku. by M-Media. Bagaimana keadaannya sekarang? Maaf, kami punya perjanjian dengan pendonor.
Aku tidak punya hak untuk mengungkapkan. Kak, di saat seperti ini, ibu masih lemah. Kenapa kau peduli dengan orang luar itu? Hei Yaning, kau anak tertua di keluarga. Bagaimana bisa kau begitu tidak bertanggung jawab? Orang luar? Dia penyelamat nyawa ibu. Jika bukan karena donasi sumsum tulangnya, apa kau pikir? Bagaimana mungkin ibu selamat dan sehat? Kau. Ayah. Kalian tetaplah bersama ibu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kenapa kau lagi? Sudah kubilang aku tidak bisa memberitahumu tentang pendonor. Kau harus pergi. Dokter, aku tahu pendonornya adalah Meng Corao. Aku juga tahu dia menderita kanker hati. Aku hanya ingin tahu, bagaimana keadaannya setelah operasi? Maaf, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mencurau dia. Tidak bangun. Apa katamu? Yaneng, kau datang tepat waktu. Bukankah kau ingin tahu bagaimana kabar pendonor sumsum tulang? Kita sudah tahu. Apa? Kalian semua tahu? Tentu saja. Siapa sangka Chocho akan menyembunyikannya dari kita dan diam-diam mendonorkan sumsum tulang kepada ibu. Apa katamu? Dia mendonorkan sumsum tulang untuk ibu. Kak, jangan menggodaku. Selama ibu sembuh, belum lagi mendonorkan sumsum tulang, aku bahkan akan memberikan hidupku untuk ibu. Putriku sayang. Omong kosong. Kami semua saudara kandung. Telah diuji kecocokannya dengan ibu. Tidak ada dari kami yang cocok. Ya Cao Cao. Sebenarnya kakak sulungmu menyembunyikannya dari semua orang dan sudah melakukan tes kecocokan. Mereka bilang tidak cocok. Rumah sakit salah mendiagnosis ibu. Jadi aku memeriksanya ulang. Lihat. Ini laporan diagnostiknya. Laporan uji kecocokan organ. Cao Cao, kita sangat perhatian. Lihat, The film was translated Jika Cao Cao and tidak menjalani narrated pemeriksaan by lagi, Media. aku mungkin tidak akan selamat. Bu, Aku berjanji pada Curao bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasnya. Tapi aku juga tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi milik Curao. Maaf Nona Hei, kau tidak bisa masuk sekarang. saya wakil presiden. Ini kantor wakil presiden. Kenapa aku tidak bisa masuk? Nona Hei, justru karena selama masa jabatanmu, kau tidak pernah memenuhi tugas wakil presiden. Perusahaan telah memutuskan mulai hari ini untuk mencabut tanggung jawab wakil presidenmu. Sejujurnya, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk perusahaan lagi. Saya putri sulung keluarga Hei. Hanya berdasarkan kamu asisten kecil, kamu berani mencabut posisiku? Kamu hanyalah anjing di samping kakakku. Pergi. Siapa yang kau ingin usir? Ke asistenmu. Dia menindasku. Dia tidak hanya tidak mengizinkanku masuk ke kantor, tetapi dia juga memukulku. Begitu kan? Drupri memiliki bajingan seperti ini. Asisten Chen. Tarik rekaman pengawas. Ya, Kak, mungkin aku salah. Asisten Chen itu, dia mungkin hanya menabrakku secara tidak sengaja. Tidak perlu ribut-ribut. Membuat keributan besar. Kau pikir memfitnah asisten Chen adalah membuat keributan besar? Bukan itu maksudku. Asisten Chen apa hukuman untuk mengarang cerita? mengarang cerita tentang rekan kerja adalah masalah karakter moral yang serius, yang merusak citra dan kepentingan perusahaan, pemecatan, dan tidak memenuhi syarat untuk dipekerjakan kembali secara permanen. Ray Cao Cao sebagai wakil presiden perusahaan. Lalai dalam tugasmu, melalaikan tanggung jawabmu.
dan menyebarkan desas-desus palsu. Kau sekarang dipecat. Kak, dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut aku akan kembali dan memberitahu ibu dan ayah? Kau bisa memberitahu ibu dan ayah. Tapi aku juga akan membuatmu lebih menderita. Kak, apa kamu menyalahkanku? Karena memutuskan hubunganmu dengan Mencurau? Mencurau itu, saat dia di sekolah, dia terlibat dengan beberapa pria. Aku takut kamu ditipu. Dian. Ini adalah perjanjian pengalihan saham milikmu. Dewan dengan suara bulat memutuskan untuk tidak menyetujui 5% saham ini. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Apa? Kontrak pengalihan saham. Ini bagian yang ibu transfer kepadaku. Kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Karena kau tidak layak. Kamu. Dan kau tidak pantas memanggilku kakak. Nona Hei, silakan pergi. Bu, kakak bilang dia akan mengeluarkanku dari perusahaan dan mengambil kembali sahamku. Jika kakakku tidak menyukaiku, dia bisa mengatakannya saja. Mengapa dia harus menargetkanku seperti ini? Cao Cao, kau benar-benar tidak cocok. Perusahaan manajemen, Bu, apa yang ibu bicarakan? Jangan khawatir, dengarkan ibumu. Kakakmu benar-benar salah kali ini. Nanti aku akan memberinya pelajaran, baiklah. Bu, ibu yang terbaik bagiku. Tidak sia-sia aku mendonorkan sumsum tulang untukmu. Ibu harus panjang umur. Ibu. Halo ibu. Ada apa? Yaning. Aku tahu Cao Cao tidak cukup cocok untuk mengelola perusahaan. Tapi kau tidak bisa begitu saja mengusirnya. Bagaimanapun juga dia adikmu. Jika ini tentang hal ini, maka jangan bicara lagi. Aku sama sekali tidak akan setuju. Lei Cao Cao bergabung dengan perusahaan. Hei Yaning. Kamu tidak tahu berterima kasih? Adikmu menyelamatkan hidupku. Ibu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa laporan tes tidak pernah salah. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan laporan palsu itu. Tetapi orang yang mendonorkan sumsum tulang untukmu sama sekali bukan dia. Apa maksudmu? Bukan dia? Kalau bukan dia, lalu siapa? Ini. Ibu. Ibu tidak perlu menanyakan ini lagi. Aku punya urusanku sendiri. Mungkinkah bukan Cao Cao? Pergi ke rumah sakit. Tapi Nyonya, bukankah kau sudah pulang untuk memulihkan diri? Kenapa kau masih ingin pergi ke rumah sakit? Aku akan menjenguk nenek Meng. Aku berjanji pada Curau aku akan merawat neneknya dengan baik untuknya. Aku tidak akan melanggar janjiku padanya lagi. Apa katamu? Aku tidak bisa kembali ke perusahaan. Kenapa? Cao Cao, jangan khawatir. Kakakmu bilang dia punya rencana sendiri. Pengaturan apa? Lihat, ibu tidak menganggap urusanku dengan serius. Ibu masih berani mengatakan, ibu adalah ibuku. Aku bahkan mendonorkan sumsum tulang untukmu. Seharusnya kubiarkan saja ibu mati. Kamu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada ibu? Ada apa denganku? Bu, ibu benar-benar tidak berguna. Aku hanya meminta ibu untuk membantuku, mendapatkan kembali saham dan posisiku. Ibu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini. Lupakan saja, lebih baik aku mencari orang lain. Obat. Obat. Cepat berikan obatnya. Cao Cao. Cepat beri ibu obat, cepat. Bu, apa yang akan terjadi menurut ibu jika aku tidak memberikannya kepada ibu? Bu, ibu tidak bisa menyalahkanku. Jika ibu ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri ibu sendiri karena tidak berguna.
The film was translated and narrated by Bu. M Media. Bagaimana jika ibu dan ayah sama-sama meninggal? Bukankah aku bisa mewarisi hartamu? Saat itu, apa yang bisa dikatakan Hyaning untuk menghentikan kita? Apa yang kau bicarakan? Aku ibumu. Siapa bilang kau ibuku? Lin Fengyi bahkan pada titik ini. Apa kau masih belum mengerti? Jadi ternyata ini keluarga di mana sang ibu melahirkan tetapi tidak membesarkan anaknya. Pantas saja ibumu sendiri meninggalkanmu. Ibu. Cao Cao. Kamu tidak ingat. Apa yang perlu kuingat? Jangan bilang. Meng Curao dia. Meng Curao adalah putri kandungmu. Jadi dia mendonorkan sumsum tulang kepadaku. Benar dan itu adalah Meng Curao. Yang kulakukan hanyalah membuat laporan palsu. Aku tidak menyangka kalian semua benar-benar mempercayainya. Tapi tidak masalah. Bajingan. Kau akan segera bisa bergabung dengan putri kandungmu. Curao. Semuanya kemari. Ibuku perlu istirahat dengan baik hari ini. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Jika ada yang berani masuk tanpa izin, jangan salahkan aku karena tidak ramah. Ya. Xiao Xiao, sepertinya kau telah menjadi orang yang berbeda. Bagaimana kabar Fengyi? Jalan, kau menipu kami dengan sangat buruk. Apa? Sekarang kau akhirnya tahu. Meng Curao adalah adik kandungmu. Putri kandungmu. Yue Cao Cao, kami tidak memperlakukanmu dengan buruk selama ini. Bagaimana kau bisa menggigit tangan yang memberimu makan? Lalu kenapa? Kalianlah yang buta. Kalian salah mengenali putri kalian. Apa urusannya denganku? Akulah yang buta. Aku membawa serigala ke dalam rumah. Aku sebenarnya menyakiti putriku sendiri. Cao Cao. Maafkan The aku. film was translated and narrated by M Jangan Media. terlalu khawatir. Meng Curao meninggal. Kanker hati stadium akhir. Dan dia bahkan mendonorkan sumsum tulangnya untukmu. Kau sendiri. Membunuh putrimu sendiri. Diam. Aku sebenarnya untukmu. Wanita kejam seperti itu, menyakiti adikku sendiri. Aku. Kakak kedua, apa kau mau seperti sebelumnya? Menindas Meng Curao. Menindasku? Hei Zhenzuo, kau tidak bisa melakukan ini. Lepaskan aku. Aku ingin. Kau berlutut dan minta maaf. Aku benar-benar bukan manusia. Aku benar-benar bukan manusia. Aku benar-benar bukan. Bajingan. Kami membesarkanmu selama 12 tahun penuh. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Untuk apa kau berpura-pura tidak bersalah sekarang? Saat aku menindas Meng Curao. Siapa di antara kalian yang bukan kaki tangan? Kenapa kau menyesal sekarang? Sudah terlambat. Meng Curao sekarang akan segera meninggal. Seret dia keluar dari sini. Mulai sekarang di Jiangchen. Aku tak ingin melihatnya lagi. Jika aku tidak bisa hidup dengan baik, kalian semua juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Meng Curao adalah pembalasanmu. Kau tidak akan pernah bisa bertemu putrimu sendiri.
Apakah kamu ingat sekarang? Waktu itu di panti asuhan. Bukankah ada 2 gadis? Aku hampir mengenalimu. Bu, hal terpenting sekarang adalah segera menemukan adikku. Benar. Di mana Yan Ning? Cepat panggil Yan Ning. Cepat panggil. Curau ada di rumah sakit. Dan dia sekarat. Semua indikatornya telah mencapai batas tubuh manusia. Mencurau. Apa kau punya penyesalan? Putriku Mencurau. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi, dokter? Dokter, kumohon. Tolong kumohon untuk putriku. Aku mohon. Tolong. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Akhirnya aku menemukan putriku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Putriku. Ibu terlambat. Aku benar-benar buta. Aku bahkan tidak mengenali putriku sendiri. Aku bukan ibu yang baik. Aku kehilanganmu saat kau masih kecil. Sekarang kau berdiri di depanku. Dan aku tidak mengenalimu. Aku bahkan menyakitimu lagi dan lagi. Aku bukan manusia. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu, aku harus mati. Aku imut. Aku lebih buruk dari binatang. Sayang, ibu mohon padamu. Tolong kamu harus bertahan. Jika aku kehilanganmu, apa gunanya hidup? Kumohon. Bangun. Bangun kumohon. Ibu mohon padamu. The Ibu film mohon was padamu. translated Ibu and mohon padamu. narrated by M Media. Tanda-tanda vitalnya sudah mencapai batas manusia. Tapi dia bertahan. Seperti sedang menunggu sesuatu. Kurasa dia menunggumu. Dia ingin aku memberikan surat ini padamu. Sekarang keinginannya telah terkabul. Ibu. Saat ibu membaca surat ini, aku akan pergi dari dunia ini. Aku tak ingat berapa hari dan malam. Aku memanggil namamu. Hingga di hari musim panas yang cerah itu, kau muncul. Tapi kau membawa gadis lain tepat di depanku. Aku mengejar dan mengejar. Aku mengejar begitu lama. Mobilmu sangat cepat. Aku tak bisa mengikuti. Aku sering bertanya-tanya. Bagaimana aku bisa menemukanmu, Ibu? Aku terus berpikir dan berpikir. Berpikir dan berpikir. Sampai dokter memberitahuku bahwa aku menderita kanker. Untungnya takdir berpihak padaku. Dan membiarkanku melihatmu lagi sebelum aku mati. Ibu. Kau persis seperti yang kubayangkan. Kau sangat menyayangi dan melindungi Cao Cao. Akhirnya, aku menyadari betapa kau mencintaiku. Tapi bagaimana mungkin kau salah mengira aku orang lain? Lalu begitu banyak hal terjadi. Kupikir aku membencimu.
Membencimu atas apa yang kau lakukan padaku? Membencimu, mengapa bahkan darah dagingmu sendiri bisa tertukar? Tapi ketika aku tahu kau menderita kanker, aku takut. Aku hanya ingin ibuku hidup. Hidup panjang dan sehat. Aku harap ibuku adalah orang yang paling bahagia di dunia. Karena aku sangat mencintaimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi putri kesayanganmu lagi. Cao Cao. Kali ini, jangan kehilangan aku, baiklah. Cantik sekali. Cao Cao kita terlihat cantik dalam balutan apapun. Ibu kakak menggangguku lagi. Ibu akan selalu mencintai bayi kita.